Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, 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 dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas tafsir Al-Quran surat Al-Humazah, yang mana surat Al-Humazah ini tergolong daripada surat Makkiyah. Surat Makkiyah menurut pendapat yang lebih kuat adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Dan di antara ciri-ciri daripada surat Makkiyah adalah membahas tentang huru-hara hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka setiap pengumpat dan pencelah. Surat ini diawali dengan wail. Dan di dalam Al-Qur'an hanya ada 2 surat yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail. Yang pertama surat apa? Surat Al-Mutaffifin, ya, wailul lil mutaffifin. Dan yang kedua adalah surat yang akan kita bahas, yaitu surat Al-Humazah. Dan kedua surat ini itu sama-sama membahas tentang hak manusia. Wailul lil mutaffifin itu berkaitan dengan harta, yang artinya wailul lil mutaffifin adalah celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Dan wailul likulli humazatil lumazah adalah berkaitan dengan harga diri manusia, yang mana kedua hal ini pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Hajjatul Wada, pada haji wada atau haji perpisahan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu haram, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya negeri ini. Oleh karena itu, masalah ini adalah masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia. Dosa itu ada 3. Yang pertama adalah dosa terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti kesyirikan. Maka dosa semacam ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa yang terkait dengan diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri. Itu contohnya seperti apa? Yaitu seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dosa yang paling ringannya, yaitu dosa yang dikerjakan oleh seseorang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ringan? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun dosa yang ketiga yaitu terkait dengan sesama manusia. Ini adalah dosa yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya manusia itu pendendam. Banyak daripada manusia ketika kehilangan barangnya, dia akan mengatakan apa? Akan saya tuntut nanti pada hari kiamat.
Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, bila engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa antara dirimu dengan Allah, maka itu lebih ringan daripada engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 1 dosa, namun itu antara dirimu dengan sesama manusia. Maka ketika kita punya urusan dengan orang lain terkait dengan harta, darah, dan juga kehormatan, maka hendaknya kita segera untuk minta penghalalannya sebelum nanti pada hari kiamat dia akan menuntut kita. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga pernah mengatakan, bi'sazzat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal untuk kita bawa nanti pada hari kiamat adalah permusuhan kepada sesama hamba, ya. Jadi sekali lagi, dosa kita terkait dengan sesama manusia hendaknya kita perhatikan, dan kita sebelum meninggal dunia hendaknya sudah minta maaf kepada mereka. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu para ulama berselisih pendapat. Apa makna daripada wail? Ada yang mengatakan wailun itu artinya adalah lembah di neraka jahanam. Yang disebutkan dalamnya lembah ini adalah ketika seorang itu dilemparkan masuk ke dalam lembah tersebut, baru sampai ke dasarnya ketika sudah 40 tahun. Jadi baru sampai ke dasar ketika apa? Sudah 40 tahun, yang menunjukkan bahwasanya lembah ini sangat dalam. Maka inilah yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lembah ini, yaitu orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan makna daripada wail itu adalah al-khizyu wal halak wal adab. Al-khizyu kehinaan, kemudian halak kehancuran, dan azab. Sehingga makna daripada wailul likulli humazatil lumazah menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala adalah kehinaan, kehancuran, serta azab bagi setiap pengumpat dan pencela. Apa bedanya mengumpat dan mencela? Apa bedanya, Pak? Ada nggak bedanya kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan antara humazah dan lumazah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, humazah itu mengumpat, lumazah itu apa? Mencela. Apa bedanya? Disebutkan beda antara humazatil lumazah. Humazah itu adalah mencela di belakang, yaitu seperti ghibah. Adapun lumazah adalah mencela di depan. Ada juga yang mengatakan perbedaan antara humazah dan lumazah. Humazah itu mencela dengan perbuatan. Contohnya misalkan, ya mohon maaf, ada temannya yang sipit, itu kemudian ditirukan. Atau ada temannya yang pincang, ya mohon maaf, kemudian apa? Dia ejek dengan apa? Menirukan jalannya yang pincang. Maka itu adalah humazah, yaitu mencela, menghina dengan perbuatan. Adapun lumazah adalah mencela dengan lisan, ya, mencela dengan lisan atau mengumpat dengan lisan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi jama'a mala wa addada, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apa hubungan antara ayat yang ke-1 dengan ayat yang kedua? Antara mengumpat, mencela dengan mengumpulkan harta. Hubungannya adalah orang itu ketika dia sudah mengumpulkan harta, tandanya hartanya itu apa? Banyak. Kalau harta orang itu sudah banyak, maka biasanya dia akan sombong, sehingga dia akan mencaci dan mencela orang lain. Ya, jadi ini kaitan antara ayat yang kedua dengan ayat yang pertama. Apa kaitannya mencela, mengumpat dengan mengumpulkan harta? Kaitannya adalah ketika seorang itu dia sudah mengumpulkan harta, kemudian uangnya banyak, kendaraannya banyak, ya hartanya banyak, maka biasanya dia akan suka untuk merendahkan dan meremehkan orang lain. Dia akan sombong.
Dan makna daripada sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Juga disebutkan hubungannya atau kaitan antara ayat yang kedua dengan ayat yang pertama. Ketika seorang itu dia sudah begitu cinta terhadap dunia, dia begitu nafsu untuk mengumpulkan harta, maka dia akan berusaha untuk menjatuhkan lawannya. Dan menjatuhkan lawan itu bisa dengan menfitnah. Maka ini mencela dari apa? Belakang. Mungkin misalkan seperti di perkantoran, dia kepengen banget naik jabatan, tahu-tahu temannya yang naik jabatan, dia nggak terima. Maka dia datang kepada atasan, dia gibahi temannya tersebut, dia cela, bos ini nggak pantas dia naik jabatan, dia orangnya begini-begini, disebutkan kejelekannya, dicela dia dari apa? Belakang. Sehingga akhirnya temannya ini apa? Tidak naik jabatan, dan dialah yang diangkat oleh bos untuk apa? Naik jabatan. Itulah hubungan antara mengumpulkan harta dengan mengumpat dan mencela. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini alladzi jama'a mala wa addada, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menunjukkan orang tersebut sangat cinta kepada harta. Jadi dia suka nabung, kemudian dia hitung-hitung uangnya. Dia suka ngecek ATM-nya, mobile banking dibuka, padahal dia tahu nggak ada transaksi, ya nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar, tapi dia suka sekali apa? Untuk ngecek apa? Uangnya yang ada di ATM. Oh masih 10 juta, oh masih apa? 20 juta. Itu kebahagiaan tersendiri atau enggak, Pak? Ya mungkin kebahagiaan tersendiri. Dan bisa jadi itu menunjukkan akan apa? Terlalu cinta seorang itu terhadap harta. Dan juga ada yang mengatakan ayat ini menunjukkan tercelanya menabung. Karena apa? Jamaah dia mengumpulkan hartanya, maka menabung itu apa? Tercela. Menabung yang tercela itu adalah orang yang menabung, kemudian hartanya sudah sampai nisab, namun tidak dia keluarkan apa? Zakatnya. Itulah yang tercela. Pada asalnya menabung itu terpuji, karena mungkin kita persiapan ya untuk masa depan, bagaimana untuk sekolah anak-anak kita, untuk nanti ketika kita meninggal dunia adalah harta yang bisa kita apa? Wariskan untuk anak-anak kita. Yang tercela adalah ketika seorang itu dia menabung, hartanya sudah sampai nisab, kemudian dia tidak keluarkan apa? Zakatnya. Nisab daripada harta berapa, Pak? Ya tergantung daripada apa? Harga emas. Ya 20 gram emas itu berapa? Maka itulah apa? 20 dinar ya. 20 dinar ya itu daripada apa? Nisabnya harta. Emas, perak, dan juga apa? Emas dan juga apa? Uang. Jadi nisabnya adalah kurang lebih 20 dinar. Dan 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya. Jadi orang-orang yang punya banyak harta mengira bahwasanya dengan banyak uang itu dia tidak akan mati. Dia akan hidup dalam waktu yang lama, atau bahkan dia mengira bahwasanya dia tidak akan mati. Padahal semua manusia itu akan apa? Akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Terlebih yang namanya kematian ya, itu sifatnya adalah dua. Pasti datangnya, kemudian datangnya itu apa? Mendadak. Jadi kematian itu sifatnya dua, pasti datangnya dan apa? Dan sukanya datangnya apa? Mendadak. Oleh karena itu kadang kita jumpai teman kita pagi hari masih senang-senang sama keluarganya, semangat berangkat kerja, tahu-tahu siang dia sudah apa? Disolatkan. Kebalikannya, ada orang dia sudah mengharap kematian, mungkin karena sakitnya yang parah, nggak kunjung sembuh, tapi tidak mati-mati. Itulah yang namanya apa? Kematian. Sifatnya dua, pasti datangnya
dan juga apa? Datangnya dadakan. Kemudian orang-orang kaya sebanyak apapun hartanya, mobilnya yang banyak, rumahnya yang banyak, itu sedetik pun tidak akan menambah umurnya, ya. Tidak akan menambah umurnya walau apa? Sedetik pun. Sekaya apapun dia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan mereka ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, sekali-kali apa? Tidak. La yumbadanna fil hutamah. Kami akan lemparkan mereka itu ke dalam neraka al-hutamah. Siapa yang dilemparkan ke dalam neraka al-hutamah? Yang akan dilemparkan ke dalam neraka al-hutamah itu ada dua. Yang pertama adalah orangnya, dan yang kedua adalah hartanya. Jadi orangnya dimasukkan ke dalam neraka, hartanya juga akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35, bahwa harta-harta itu juga akan dipanggang di dalam neraka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan hartanya berupa emas dan perak, wala yunfikunaha, tidak dia infakkan, artinya tidak dia keluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana harta-harta mereka itu akan dipanaskan di neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum, kemudian disetrikakan di jidatnya, kemudian di lambungnya kanan dan kiri, kemudian di punggungnya, kemudian akan dikatakan kepadanya, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian apa? Simpan. Kenapa disebutkan di dalam ayat ini akan disetrika jidatnya, lambungnya kanan kiri, kemudian punggungnya? Disebutkan karena al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Sebenarnya orang yang kaya raya ini, yang punya harta banyak ini, yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya, dia tahu di hadapannya ada orang miskin yang berhak untuk menerima zakat. Di samping kanan kirinya dia tahu ada orang miskin yang berhak menerima apa? Zakat. Di belakangnya dia juga tahu ada orang miskin yang berhak menerima apa? Zakat, tapi dia tidak keluarkan zakatnya, sehingga nanti pada hari kiamat harta-harta yang dia miliki akan dimasukkan ke dalam apa? Neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanaskan, kemudian disetrikakan, ya, di jidatnya, lambungnya, dan juga apa? Punggungnya. Kalau hartanya itu berupa hewan ternak, kambing, sapi, dan onta, itu disebutkan dalam riwayat, ya, hewan-hewan tersebut akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan tubuh yang sangat besar, ya, sangat besar. Kemudian hewan-hewannya ini akan berbaris dan pemiliknya akan tidur, kemudian diinjak-injak oleh apa? Hewan ternak yang dia miliki yang tidak dikeluarkan zakatnya, diinjak-injak, ya, dari awal sampai akhir, nanti diulangi lagi dari awal, dan itu terus sampai diputuskan apakah dia masuk surga atau apa? Neraka. Artinya azab yang seperti ini itu akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Dan juga bukan hanya diinjak-injak, tapi ditanduk-tanduk oleh hewan ternak yang dia miliki yang sudah mencapai nisab, tapi dia tidak keluarkan apa? Zakatnya. Kemudian apa makna daripada al-hutamah? Jadi orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam apa? Neraka al-hutamah.
la yunbadanna fil hutamah, kami akan lemparkan dia ke dalam neraka al-hutamah. Al-hutamah itu salah satu nama daripada nama-nama neraka. Jadi neraka itu punya banyak nama, diantaranya Jahannam, Jahim, ya, dan diantaranya juga adalah al-hutamah. Apa makna daripada al-hutamah? Makna daripada al-hutamah itu adalah yang menghancurkan. Jadi orang ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia akan benar-benar dihancurkan oleh neraka tersebut. Kenapa orang-orang yang demikian dimasukkan ke dalam neraka al-hutamah? Disebutkan juga sebagai al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Dahulu orang-orang yang banyak duit ini, yang hartanya banyak, dia sombong, sehingga dia suka menginjak-injak orang-orang miskin, menghina-hina orang miskin, sehingga seolah-olah orang-orang miskin yang dihina, diejek, ya direndahkan, itu seolah-olah hatinya apa? Remuk. Kita kalau dihina-hina sama orang kaya, ya kadang apa? Perasaan kita remuk, ya hati kita remuk. Maka begitulah nanti pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka al-hutamah sebagai al-jaza'u min jinsil amal, ya, yaitu dia akan diremukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka sebagaimana mereka dahulu ya suka meremukkan perasaan daripada orang-orang miskin atau orang-orang fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah?" Dan tahukah kalian apa itu neraka al-hutamah? Narullahil muqadah, yaitu apinya Allah yang dipanaskan. Kenapa disebut dengan apinya Allah? Narullah disebutkan dengan narullah, maksudnya adalah bahwasanya api tersebut yang menyediakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apinya Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan melakukan kezaliman. Artinya tidak akan dimasukkan ke dalam apinya Allah orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan apa? Hukuman. Jadi orang-orang yang tidak berhak mendapatkan hukuman ya tidak akan dimasukkan ke dalam apinya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantara makna daripada narullah, apinya Allah, bahwasanya apinya Allah Subhanahu wa taala ini sangat dahsyat, sangat luar biasa, sehingga disebutkan dalam riwayat perbandingan antara api neraka dengan api dunia itu berapa? 70 kali lipat. Api dunia saja bisa membuat orang itu gosong, terbakar, habis. Bagaimana dengan panasnya api neraka? Dan juga disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya api neraka itu sudah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah padam. Jadi api ini akan terus nyala, dinyalakan sampai 1000 tahun, dinyalakan lagi, tidak pernah apa? Padam, sampai sehingga api tersebut itu berwarna apa? Hitam. Jadi api kalau semakin terus dinyalakan, dia akan sangat apa? Panas dan berwarna hitam. Itulah apinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana efeknya ketika seorang itu dimasukkan ke dalam apinya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api tersebut membakar sampai ke hati. Apa yang dimaksud dengan membakar sampai ke hati? Ada yang mengatakan membakar sampai ke hati disebutkan hati karena ya api ini tahu apa yang ada dalam hati-hati apa? Manusia. Sehingga orang itu yang dibakar di dalam neraka meskipun sama dimasukkan ke dalam api neraka, tapi tingkatan panasnya itu apa? Berbeda-beda. Oh ini pantas untuk panasnya sekian, ini pantas ya untuk panasnya itu tidak terlalu apa? Panas. Meskipun ya tetap apa? Panas. Ada juga yang mengatakan allati tattali'u 'alal afidah adalah membakar langsung ke hati, menunjukkan panasnya api tersebut. Kalau api dunia itu kalau kita bakar ayam dengan api yang besar, ya kulitnya gosong, tapi dalamnya sudah matang atau belum? Belum matang, masih merah-merah, masih keras.
Makanya orang kalau bakar ayam, bakar sate itu pakai arang, tidak pakai apa? Api yang besar. Karena kalau pakai api yang besar itu gosong. Ya, kadang gosongnya cuma di luar dan dalamnya apa? Belum matang. Adapun api neraka itu membakar langsung sampai ke organ tubuh pun matang. Kenapa disebutkan hati? Padahal organ tubuh itu ya banyak, tapi kenapa hanya disebutkan hati? Karena yang pertama, hati itu yang paling apa? Sensitif. Hati itu yang paling sensitif. Kadang orang ketika dia jatuh itu kakinya sakit, tapi sebenarnya nggak seberapa. Yang bikin dia itu tambah sakit ketika diejek-ejek. Dia diejek-ejek, ya hatinya pun akhirnya apa? Sakit. Itulah hati. Ya, dia sangat apa? Sensitif. Kemudian juga kenapa disebutkan hati? Karena hati itu adalah raja dari anggota badan. Orang itu dia tidak akan melakukan kejahatan kecuali dengan ada bisikan apa? Bisikan hatinya. Kenapa seorang itu ngebom sana, ngebom sini? Karena dia punya keyakinan yang ada di dalam apa? Hatinya, bahwasanya perbuatan tersebut ngebom adalah perbuatan yang benar. Sehingga hatinya harus bertanggung apa? Bertanggung jawab ya atas perbuatannya. Maka kenapa disebutkan hati? Ya karena hati tadi adalah apa? Raja. Orang itu tidak akan melakukan kebaikan atau keburukan kecuali atas dasar apa? Apa yang ada di dalam hati. Sehingga ketika dia hendak melakukan keburukan, itu juga atas dasar apa yang ada dalam apa? Hatinya. Dia melangkah untuk mencuri, itu juga karena atas dasar niatan yang ada dalam apa? Hatinya. Maka hati harus bertanggung jawab sehingga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disebutkan dalam hadis bahwasanya di setiap jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahatil jasadu kullu. Bila segumpal daging atau darah ini baik, maka anggota tubuh seluruhnya akan apa? Baik. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Dan apabila segumpal darah ini itu rusak, maka anggota tubuh seluruhnya akan apa? Rusak. Apa segumpal darah tersebut? Ala wahiyal qalbu. Ya, segumpal darah tersebut adalah apa? Hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana panasnya api neraka. Innaha alaihim muqsadah. Bahwasanya neraka itu tertutup dengan rapat. Apa makna daripada neraka itu tertutup dengan rapat? Maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah bahwa orang ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan bisa keluar dari neraka. Karena neraka apa? Tertutup. Sehingga dia ingin keluar tapi nggak bisa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha." Setiap kali mereka hendak keluar, maka dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan mereka orang-orang yang ada dalam neraka itu mereka melihat pintu keluar dari neraka. Jadi mereka ketika berada di dalam neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, mereka itu melihat pintu keluar dari neraka. Ketika mereka menuju ke pintu tersebut, pintu ini hilang. Ya. Jadi mereka menuju, tapi kemudian pintunya hilang. Kemudian mereka lihat lagi, mereka datangi lagi, tapi kemudian pintu tersebut apa? Hilang. Kenapa demikian? Disebutkan ini juga sebagai al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Karena orang-orang itu, ya, terutama orang-orang kafir, mereka itu sebenarnya seringkali melihat suatu kebenaran dari Islam dan dia sudah tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini Islam agama yang bagus, agama yang indah. Dia tertarik untuk masuk agama Islam, tapi dia undurkan. Nggak jadilah, karena kalau masuk agama Islam itu peraturannya sangat banyak. Nanti nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus sholat 5 waktu. Ya. Sehingga dia nggak jadi masuk ke dalam agama Islam. Nanti kapan lagi dia akan melihat suatu kebenaran dari Islam, dia tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam,
tapi kemudian dia apa? Undurkan lagi, berat masuk ke dalam agama Islam, nanti nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya, atau nanti saya dikeluarkan dari keluarga besar saya mau makan apa, akhirnya dia nggak jadi masuk Islam. Makanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan demikian, diperlihatkan seperti ada jalan keluar dari neraka. Begitu dia mau menuju ke sana, pintu tersebut apa? Hilang. Inilah orang itu ketika di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasadnya dan juga apa? Batinnya. Jadi perasaannya juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab yang akan kita bahas nanti suatu saat insya Allah, bagaimana Abu Lahab itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad dan juga apa? Perasaannya, batinnya. Apa siksaan batin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Abu Lahab? Yaitu wamra'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang bawa kayu apa? Bakarnya. Jadi yang membuat suaminya itu semakin kepanasan di neraka, kayu bakarnya dari mana? Dari istrinya yang apa? Yang membawakannya. Ini kan apa? Siksaan yang sangat perih ya bagi Abu Lahab. Sudahlah disiksa, ditambah lagi yang menambah siksaan dia semakin berat adalah apa? Orang yang dia kasihi, orang yang dia sayangi ketika di dunia, yaitu apa? Istrinya. Maka di neraka bukan hanya orang itu disiksa jasadnya ya, tapi juga batinnya, perasaannya juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua daripada innaha alaihim mu'sadah, neraka itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggambarkan akan panasnya neraka, untuk menggambarkan panasnya neraka. Mungkin kita bisa membedakan antara orang yang terbakar di tanah lapang sama orang yang terbakar di dalam mobil yang tertutup. Kira-kira mana yang lebih merasakan panas, Pak? Yang di lapangan atau yang di dalam mobil? Yang di dalam mobil tertutup dengan rapat, dia ya sangat apa? Kepanasan. Dan juga untuk pendekatan makna, panci biasa sama panci presto, mana yang lebih panas? Ya, panci presto karena dia tertutup apa? Rapat, cuma ada lubang anginnya sedikit. Itu kalau masukin ayam, masukin apa, empuk sampai apa? Ke tulangnya. Ini untuk pendekatan makna. Ketika ditutup dengan rapat, maka akan semakin apa? Semakin panas. Itulah apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana orang itu ketika dia disiksa di dalam neraka, dia disiksa sampai gosong, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka matang, maka akan diganti dengan kulit yang baru untuk merasakan apa? Azab. Jadi nggak berhenti diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'la yang sering kita baca dan juga dengar pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang itu di dalam neraka tidak mati dan tidak hidup. Apa maknanya tidak mati dan tidak hidup? Dia tidak mati dan juga tidak apa? Tidak hidup. Makna daripada tidak mati dan tidak hidup adalah harusnya dia disiksa dengan siksaan itu dia mati, tapi dia tidak mati. Ada juga yang mengatakan tidak mati dan tidak hidup adalah dia tidak mati untuk selamanya dan dia tidak hidup dalam keadaan tenang. Begitu disiksa dia mati, langsung dibangkitkan kembali. Begitu hidup, dia disiksa kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak apa? Hidup. Artinya dia disiksa itu dia mati, tapi matinya tidak selamanya. Begitu mati dibangkitkan kembali dan dia hidup dalam keadaan tidak tenang karena terus merasakan apa? Siksa. Bahkan disebutkan penghuni neraka itu tubuhnya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tubuh mereka itu dibesarkan? Bukan untuk dimuliakan, tapi untuk bisa merasakan apa? Azab. Bahkan disebutkan dalam riwayat tubuh mereka itu jarak antara pundak sampai pundak yang satu itu 3 hari perjalanan. Kemudian giginya penghuni neraka
itu dibesarkan, artinya besarnya adalah seperti gunung Uhud. Maka bagaimana besarnya penghuni apa? Neraka. Kenapa mereka dibesarkan? Untuk merasakan azab, supaya kalau disiksa, dipukul, ditusuk itu nggak mati. Karena kalau badan kecil sekali dipukul langsung apa? Mati. Itulah siksaan di dalam apa? Neraka. Dan penghuni neraka itu minta kepada malaikat agar memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan walaupun hanya sesaat. Yukhaffif anna yauman minal adzab. Minta keringanan 1 hari aja. Ya, 1 hari aja nggak disiksa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini merupakan ayat yang paling mengerikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, ya, dan kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali apa? Kecuali azab. Jadi ini ayat yang paling mengerikan. Mereka itu di hari kiamat, ya, ketika di neraka minta dimatikan, tapi nggak dimatikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka minta diringankan. Begitu mereka minta diringankan, maka ditutup dengan ayat ini, fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Rasakanlah dan kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali apa? Azab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi amadin mumaddadah, di tiang-tiang yang panjang. Makna di tiang-tiang yang panjang itu juga ada 2. Yang pertama adalah tiang-tiang yang panjang tersebut digunakan untuk mengunci neraka. Ya, ibarat seperti, ya, untuk pendekatan makna seperti kunci-kunci di zaman dahulu, ya, itu pintu kuncinya pakai apa? Pakai kayu yang panjang. Maka neraka juga dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kayu-kayu tersebut, sehingga orang-orang yang disiksa di dalam neraka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Yuriduna ayakhruju minha wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin sekali untuk apa? Ingin sekali untuk keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijin minha, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Wa lahum adzabun muqim, dan bagi mereka itu adalah azab yang abadi, ya. Azab selama-lamanya bagi mereka. Kemudian makna yang kedua daripada fi amadi mumaddadah adalah mereka penghuni neraka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diikat di tiang-tiang yang panjang tersebut. Ya, dengan apa? Diikat di tiang-tiang yang panjang tersebut. Bayangkan orang ada yang terbakar di dalam rumah. Satunya dia bisa lari-lari di dalam rumah, yang satunya dia terikat di tiang. Kira-kira yang merasakan panas yang mana, Pak? Yang terikat atau yang bisa lari-lari? Ya, yang terikat. Kalau lari-lari mungkin dia bisa tepok-tepok badannya, ya. Dia bisa loncat-loncat, dia bisa lari kencang sehingga mungkin ada angin segar yang bisa dia sedikit rasakan meskipun ada api di tubuhnya. Tapi kalau yang terikat dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Yang terikat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah, ya, di antara gambaran siksa yang ada di neraka. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mengakhiri kajian ini, sedikit kita mengambil pelajaran dari surat Al-Humazah, yaitu hendaknya kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai kita ini suka mengumpat dan mencela saudara-saudara kita sesama muslim. Karena lisan ini adalah penyebab terbesar seorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasan nar, yang paling banyak menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-famu wal farad, yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka itu adalah apa? Mulut dan juga kemaluan, lisan dan juga apa? Kemaluan. Maka kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Kalau kita melihat ada saudara kita yang kekurangan, mohon maaf, misalkan pincangkah atau kekurangan-kekurangan yang lainnya, terlalu gemukkah badannya atau terlalu fakir dan miskinkah kehidupannya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sudah hafal belum ini Pak doanya Pak? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa kita baca ketika kita melihat ada orang-orang yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa ini supaya kita tidak tertimpa dengan musibah yang sama dengan apa? Dengan mereka yang kita apa? Yang kita lihat. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepadaku ya dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadaku dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Maka kita baca doa ini. Jangan malah kita ejek, jangan malah kita hina. Khawatirnya ketika kita mengejek teman kita, ya ketika kita menghina orang yang kita lihat ada cacat di tubuhnya, itu khawatirnya akan mengenai diri kita. Maka sebaiknya ketika kita melihat aib yang ada pada saudara kita, kita baca doa ini. Kemudian yang kedua adalah kalau kita melihat aib, ya, aib yang dikerjakan oleh saudara kita, bukan aib pada tubuhnya, tapi aib berupa maksiat yang dia kerjakan, maka itu pun jangan kita kemudian mengejeknya atau menggibahi dia di belakang. Itu fulan itu gayanya doang, dia suka sholat di masjid, tampilannya islami, padahal dia suka zina, itu saya suka lihat misalkan, ya kita ceritakan kepada teman-teman kita, ya kita celah dia di belakang apa? Di belakang dia. Maka hati-hati, ya kita itu diperintahkan dalam agama kita untuk menutup aib saudara kita. Nabi SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Setiap manusia pasti punya aib, punya kesalahan. Dan kita itu ketika punya aib, ingin gak aib kita itu terbongkar? Pastinya kita malu, aib kita itu apa? Terbongkar. Maka salah satu di antara cara supaya aib kita ini dijaga oleh Allah, tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga jaga aib-aib saudara kita. Karena sebenarnya kita ini menjadi saleh, dikenal sebagai orang saleh, bahkan sampai dipanggil Pak Haji padahal belum haji, itu bukan karena kita banyak ibadah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tutup aib-aib kita dari apa? Saudara-saudara kita. Sehingga mereka nggak tahu aib-aib kita. Seandainya mereka tahu aib kita, bocor aib kita, maka kita tidak lagi dianggap sebagai orang apa? Orang saleh. Maka kita kalau melihat saudara kita melakukan kesalahan, itu kita pegang tangannya, kita nasihati, bukan malah kita apa? Bocorkan aibnya. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang banyak harta itu mengira bahwa dengan banyak harta itu dia akan hidup lama. Maka ini adalah keliru, sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ketika orang itu punya harta yang banyak, dia akan kesusahan, ya, susah mencarinya, kemudian susah juga apa? Menjaganya. Kemudian ditambah lagi dia terlalu cinta terhadap harta, akhirnya dia pelit. Karena pelit hidupnya akhirnya apa? Gelisah. Maka kematian itu seolah-olah lebih dekat dengan apa? Dengan dia. Orang ketika kelebihan harta, hidupnya nggak tenang, dikit-dikit ngecek kesehatan, benar nggak Pak? Ada juga katanya nggak bisa tidur kecuali minum apa? Obat. Padahal uangnya sudah begitu apa? Banyak. Kalau mau hidup panjang dengan harta yang banyak, maka sedekahkanlah harta tersebut, terutama jadikanlah harta itu untuk supaya kita bisa menyambung tali silaturahim dengan saudara atau kerabat kita. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya apa? Hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Karena menyambung tali silaturahim itu terkadang juga dengan harta. Kadang kita punya kerabat ada
di luar Jawa ya. Kita beli tiket, bawa anak-anak kita, istri kita untuk mengunjungi kerabat kita. Mungkin orang tua kita yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan kita kalau mau ke sana butuh biaya yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan biaya yang kita keluarkan untuk tujuan silaturahim itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diantaranya adalah dengan dipanjangkan umur kita. Jadi sekali lagi, silaturahim itu kepada kerabat yang ada hubungan darah dengan kita, bukan kepada teman-teman kita. Karena ada orang-orang yang salah paham tentang silaturahim. Ke teman itu disebutnya apa? Silaturahim. Padahal ke teman itu namanya ziarah. Hanya saja di negeri kita ziarah itu kesannya apa? Ziarah kubur. Mau kemana? Mau ziarah ya. Dikira mau ziarah apa? Kubur. Padahal mau ziarah kepada teman. Sehingga ada orang sama ibunya nggak pernah dikunjungi, kakak kandungnya nggak pernah dikunjungi, tapi teman-temannya dikunjungi semua. Kemudian dia berharap rezekinya banyak, umurnya apa? Panjang. Mana nih katanya silaturahim nambah rezeki, tapi kok saya malah hidupnya susah? Karena bisa jadi dia salah dalam mengartikan apa? Silaturahim. Silaturahim itu kepada apa? Kerabat, bukan kepada teman-teman atau teman kantor atau yang lainnya ya. Tapi silaturahim itu kepada kerabat yang ada hubungan darah dengan kita, terutama ya silaturahim yang tertinggi adalah kepada kedua orang tua. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan? Mungkin sebelum ditutup. Bila tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.